Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di gereja di Bethlehem. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Kita mau datang menyenangkan hati Tuhan. Oh haleluya Yesus. Segala pujiannya bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap hidup kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk bernafas Tuhan. Kami masih dapat bergerak Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
inilah hati kami Tuhan, inilah hidup kami, inilah keberadaan kami. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami, Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Layakan kami sore ini Tuhan. Kami mau menikmati Engkau, kami mau menikmati hadirat-Mu. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kuduskan kami, bebaskan kami. Supaya kami boleh menikmati Engkau pada sore hari ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini, mulai dari permulaan pertengahan sampai tamatnya. Biar Allah Roh Kudus yang memimpin, menyertai, memberkati ibadah kami, memberkati seluruh pelayan-pelayan, memberkati sidang jemaat Tuhan yang hadir sore hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan dan tabaskan kebaktian sore ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan berkata, kita beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Haleluya. Katakan kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita masih berkumpul pada Tuhan. Haleluya. Sudah kasihnya Tuhan. Selalu baru setiap hari. Haleluya. Selalu baru hari berganti hari.
besar kecilnya Tuhan, tapi Engkau melihat kerendahan hati kami, kerelaan hati kami untuk memberikan untuk Engkau Yesus. Berkati sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya Yesus. Amin. Oh haleluya Yesus. Ketika Tuhan kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu
firman-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan aku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan aku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang baik. Pada malam hari ini Tuhan, kami nyatakan janji-Mu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dan terjadi di hidup kami Tuhan Yesus. Tiliklah keberadaan kami Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu memperbaharui kehidupan kami, memotivasi kami untuk bangkit, untuk mempercayai Engkau Tuhan Yesus. Engkau bekerja di dalam kehidupan kami, memulihkan, mengampuni, membeban setiap luka kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berkuasa di hidup kami. Kebenaran firman-Mu menghidupi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini pikiran kami, ini seluruh hidup kami Tuhan Yesus. Berkenanlah Tuhan atas kebenaran firman-Mu, dan kami mau Tuhan hidup kami dipakai oleh Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap hidup kami. Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hidup kami. Ini hati kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Silakan dulu dengan dengarkan firman Tuhan dari Bapak Gembala. Terima kasih atas waktu atau kepercayaan KPP untuk saya melayani Tuhan sore hari ini. Puji nama Tuhan. Saya serahkan ke Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Nggak semangat. Haleluya. Kita udah merdeka 77 tahun yang lalu sudah. Harus semangat. Amin. Pada saat Indonesia mau merdeka, semangat itu luar biasa. Begitu merdeka pun, dimana-mana merdeka.
Merdeka berarti bebas dari penjajahan, bebas dari hak, menjadi budak. Kita tidak terikat lagi, kita terlepas dari setiap intimidasi, tekanan, penjajahan itu. Sehingga Indonesia 77 tahun yang silam berkata merdeka. Amin. Dan demikian juga kita pada sore hari ini kita akan bicara tentang kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan sejati di dalam Kristus tentunya. Bangsa Indonesia sudah merdeka 77 tahun yang silam. Dan kemerdekaan itu diperjuangkan dengan darah, dengan pengorbanan, dengan harta. Segala kekuatan, segala potensi saat itu dikerahkan untuk memenangkan, untuk dijadikan bangsa ini tidak lagi terjajah, terbebas dari penjajahan itu. Sehingga sepakatlah bangsa bersatu memperjuangkan itu, sehingga 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah kemerdekaan itu. Ada harga yang dibayar. Persoalannya saudara, ketika itu sudah tercapai kemerdekaan itu, bebas dari penjajahan, bebas dari intimidasi, bebas dari sebuah ikatan yang membelenggu mereka. Sebuah cita-cita dari para pendiri bangsa ini merindukan Indonesia baru, merindukan Indonesia yang makmur, sejahtera dan makmur, menjadi bangsa yang merdeka, yang sejahtera dan makmur dalam persatuan dan kesatuan. Sehingga bangsa ini yang kaya dengan segala hal, dengan kekayaan bumi, apapun itu ada di bumi Indonesia. Ada tambang, ada pertanian, ada laut, ada sumber daya manusia. Dan itu menjadi mimpi dari para pendiri bangsa kita. Kemenangan telah dicapai. Tapi ketika generasi berikut itu yang tidak menangkap kebebasan itu, kemerdekaan itu, tidak terjajah lagi itu, salah gunakan, maka apa yang menjadi mimpi bangsa, para pendiri bangsa kita, tidak akan tercapai. Kalau sejak awal mimpi itu dilakukan dengan benar, kalau seperti Jokowi yang mimpin dari awal, saudara, mungkin kita berbeda hari ini. Konon kalau kita dengar Malaysia dulu minta buruh dari Indonesia, sekarang perbedaan lebih luar biasa dengan Malaysia, saudara. Ada sesuatu yang salah. Kenapa? Kemerdekaan itu yang sudah kita capai dengan darah itu, entah melalui bambu runcing, melalui apapun bentuk itu, sehingga kita merdeka. Dan kemerdekaan itu pun dicapai dengan sebuah kesepakatan untuk membentuk sebuah negara. Maka ada kesepakatan bahwa Indonesia tidak bisa didirikan dengan satu sistem yang menurut kelompok A atau kelompok B. Tapi Indonesia yang terdiri dari suku-suku bangsa, suku-suku yang begitu banyak, bahasa, adat istiadat, sehingga mereka bersatu mendirikan bangsa ini dan mendasari bangsa ini dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itulah dasarnya. Ketika keluar dari situ, saudara, yang terjadi, kita lihat hari-hari ini ke depan. Di dalam grup saya dikirim bahwa di dalam doa supaya rancangan rancangan undang-undang yang sedang dibahas di sono, di tempat bahas itu, saudara, di pusat, yang berkaitan dengan syariah, undang-undang banyak akan berkaitan ke sana, saudara. Kiranya itu
tidak melawan hukum dasarnya, yaitu Pancasila. Kalau itu melawan, barangkali kita bisa. Jangan-jangan Sulawesi Utara jadi berbeda dengan Indonesia, Papua jadi berbeda, Maluku berbeda, Sumatera berbeda. Kenapa? Ketika tidak lagi zaman para pendiri itu sudah berpikir kalau kita pakai cara begini, maka Indonesia bubar. Kalau mereka sepakat Pancasila dan undang-undang. Dan negara ini tidak didasarkan agama, tapi didasarkan tadi kesepakatan yang sudah dipertimbangkan matang-matang, saudara. Tapi ketika itu keluar, itu bahaya. Kembali saya tidak akan bicara tentang Indonesia, tapi kita kembali kemerdekaan yang sejati. Ini gambaran saja. Ketika kemerdekaan itu disalahgunakan, hasilnya seperti hari ini. Tapi kita masih bersyukur Tuhan izinkan seorang pemimpin yang kembali memulihkan kondisi ekonomi Indonesia. Presiden dan pemerintah sekarang. Negara-negara yang mulai kolap, tapi kita, karena kita punya kekuatan lokal, bangsa kita pertaniannya, kelautannya, ini yang mendukung kita bisa stabil. Tapi kalau pemerintah juga tidak tegas, maka mungkin kita juga tidak mampu, karena tidak diperdayakan ekonomi kerakyatan tadi. Tapi pemerintah kita, koperasi dan lain sebagainya itu berkembang di desa-desa, di daerah, sehingga itu membuat ekonomi kita bisa bertahan sampai hari ini. Karena dengar konon ada banyak negara-negara yang akan bangkrut, saudara. Tapi kita berdoa supaya Indonesia tidak bangkrut. Amin. Amin. Kita baca firman Tuhan, saudara. Kita akan lihat dulu kemerdekaan yang sejati yang kita bicara pada malam ini. Soal ini seperti apa? Kita buka dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-19. Kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Sudah ada di depan. Yang sudah membawa firman, yang membawa Alkitab, buka Alkitab saudara. Karena saya baru baca kemarin, saudara, otak kita itu perlu olahraga. Salah satu olahraganya itu baca. Baca dan mengerti, lama-lama otak kita rupanya tetap stabil, tetap baik. Apalagi sudah umur usia. Kalau enggak kan dilatih, kita jadi bisa lupa. 2 yang sudah menemukan, katakan 2, 3. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahu rahmat Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk, saudara. Kita lihat, saya katakan tadi, saudara, kemerdekaan itu, kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, kita bebas dari penjajah, dari tekanan, dari intimidasi, dari perhambahan, dan selanjutnya, saudara, itu namanya merdeka. Tidak lagi diatur oleh si penjajah itu. Kita dibebaskan. Kita sering bingung dengan tujuan kemerdekaan yang sebenarnya. Bagi banyak dari saya dan saudara, kemerdekaan itu, saudara, kita sinonimkan dengan sebuah kebebasan, kemandirian pribadi, kemampuan untuk membuat sebuah keputusan sendiri, memilih jalan hidup kita sendiri, untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Itu yang kita rasakan sebagai kita kan sudah ditebus, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan itu seringkali kita jadikan patokan di dalam hidup kita. Dan inilah kemerdekaan yang bukan Yesus maksudkan. Seperti yang sudah Yesus bacakan, Injil ini dikutip dari Yesaya 61, bahwa Dia datang untuk membebaskan segala jajahan, segala penjajah, segala intimidasi, segala ikatan, segala dosa, segala kutuk Dia bebaskan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau saya dengar, saya tuh punya suara, itu punya suara. Tadi saya nggak ngerti. Saya sering dengar, tapi saya nggak ngerti itu Rinto. Kenapa juga ya kalau Rinto bawa siaran radio? Saya jarang dengar radio. Tapi kita nanti dengar orang yang ngomong Rinto ya, oh Rinto ya. Saya tanya sama
Jackie itu Linto. Iya. Oh ya. Saya berarti jarang juga nonton dengar radio ya. Tapi akhirnya radio yang tip kita yang udah lama nggak dipakai Sony. Saya pikir tip ini bagus kalau udah dipakai. Saya taruh di lemari, saya pasang itu 95, berapa? 9. Ya itulah pokoknya pasang itu kencang-kencang bertanding dengan Ibu Gembala suka nonton, suka lihat YouTube khotbah yang dia senang, saya putar itu. Begitu kalau dengar suara itu hebat juga ya, suaranya enak karena ada studio kan. Kita lihat saudara, ini berita yang dikatakan bahwa dia datang untuk membebaskan, untuk melepaskan kita dari segala ikatan. Dan oleh sebab itu saudara, bukan seperti yang dipahami oleh manusia cenderung ketika dia merasa bebas, aku bebas, apapun aku mau buat. Itu pernyataan daging. Itu pernyataan daging punya bapak siapa saudara? Ketika kita ikuti keinginan daging ini, siapa saudara? Kalau kita mau ikuti batin kita, hati kita, maka yang memimpin itu siapa saudara? Siapa? Tuhan. Amin. Kalau kita ikuti kemauan daging, kemauan yang tidak terarah tadi, kebebasan yang tidak terarah tadi, itu keinginan siapa saudara? Halo? Berani gak berani ya? Jadi ini bukan keinginan Tuhan, karena yang dia maukan, yang dia inginkan di sini saudara, Yesus berkata di dalam ayat ini bahwa dia datang ke bumi ini untuk memberitakan kemerdekaan, membebaskan orang yang tertindas, memberitakan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Ketika dia bebaskan kita, segala kutuk, segala penyakit, segala apapun yang berdosa itu, dia telah pakukan di kayu salib. Amin. Saudara percaya, andai kata Yesus sebagai manusia 100%, ketika di Taman Getsemani itu, dia harus bergumul dan dia tahu waktunya sudah singkat. Bahkan peluhnya seperti darah yang keluar. Andai kata Yesus tidak mau, enggak Bapak, saya tidak mampu. Karena dia manusia saat itu, 100% manusia, 100% Allah. Saya tidak mampu untuk melakukan itu. Maka saya sudah tidak diselamatkan. Amin. Karena hanya Yesus. Dan kita katakan keselamatan itu hanya dapat dari Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Andai kata Yesus putuskan itu, kita tidak akan selamat. Hanya oleh pengorbanan, oleh darah Yesus sendiri, maka kita ditebus, kita diampuni dosa kita, kita dimerdekakan seluruh keberadaan kita, sehingga dosa-dosa nenek moyang kita, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi kita lihat saudara, Yesus berkata, karena kita lihat dalam Injil Yohanes, dia berkata di dalam ayat pasal 8. Kita baca bersama-sama 2, 3. Jadi kamu tuh benar-benar merdeka. Saya nggak tahu ini huruf 2 ini apa ini, victory atau apa, saya nggak ngerti. Tanya sama Melissa, dia kasih angka 2 itu nggak tahu. Kenapa bukan kasih merah putih gitu ya? Hari ini saya merah sudah, karena 17 Agustus ya, merdeka gitu. Ganteng juga kan kamu merah begitu ya Lito ya. Ganteng. Haleluya. Jadi apabila Yesus memerdekakan kamu, saya pun benar-benar merdeka. Jemaat merdeka. Saya sudah merdeka. Kenapa? Karena Yesus yang memerdekakan kita. Dia mati di kayu salib. Dia rela menderita. Dia rela dicaci. Dia rela memikul salib itu. Menurut ahli saudara, ketika Yesus mulai penyiksaan sampai dia harus masuk mengangkat salib itu menuju Golgota, secara manusia darahnya sudah habis. Tapi
Tapi itulah Yesus. Dia mau bertahan sampai ke bukit kita. Karena kalau nggak bertahan, tak terjadi pengampunan itu. Jadi kalau kita sadari saat ini saya dan saudara benar-benar telah dimerdekakan oleh Tuhan, telah dibebaskan, segala belenggu, segala ikatan, segala dosa kita dibebaskan oleh Tuhan dengan cuma-cuma, maka kita harus memiliki kemerdekaan sejati dalam Kristus itu. Amin. Bukan kemerdekaan yang kelihatan tadi, yang menurut saya, menurut saudara, kemauan saya, kemauan saudara. Tapi kemerdekaan ini yang kita nanti belajar sebentar, kemerdekaan ketika kita dibebaskan, berarti kita harus tunduk. Pujian tadi berkata, segala kuasa tunduk atas namanya, gitu ya. Segala kuasa tunduk atas namanya. Pujian ketika kau nyanyikan pujian tadi, saudara, percaya itu ucapan kebenaran Allah, ucapan-ucapan firman Allah. Ketika kita katakan seperti itu, saudara, saya percaya ketika imanmu naik lewat pujian itu, engkau bersuka cita dengan pujian itu. Bukankah kita tahu ketika Paulus dan Silas ada di penjara, mereka memuji Tuhan, terjadi sesuatu yang luar biasa lewat pujian. Kita tahu ketika tembok Yeriko, lewat pujian saja. Artinya apapun kondisi kita, karena kita tahu Dia sudah bebaskan kita. Ketika engkau memuji Tuhan dengan hatimu, dengan jiwamu yang sudah dibebaskan tadi, yang kita akan belajar sebentar, di mana kebebasan sejati di dalam Kristus kita sudah miliki. Ketika engkau memuji Tuhan, kau katakan engkau baik Tuhan, tidak ada Allah seperti engkau. Engkau berkuasa, engkau sanggup menyembuhkan, engkau sanggup menolong, engkau sanggup membuka jalan yang tertutup jalan, engkau sanggup memulihkan hidup saya, engkau sanggup membawa dalam perkenanan Tuhan. Pertanyaan, maukah kita melakukan itu? Maukah kita memperkatakan itu? Maukah kita mengambil tindakan? Saudara berkata, saya kepingin ke Jakarta, tapi saudara hanya tinggal terus di Cirebon. Kapan ke Jakarta? Ketika engkau mau bertindak. Amin. Engkau tinggalkan Cirebon, jalan kaki sampai ke Jakarta, naik mobil sampai Jakarta, naik kereta sampai Jakarta, naik pesawat pun sampai ke Jakarta. Harus ada tindakan. Amin. Demikian juga dengan kita kepada Kristus. Kita mau menjadi seperti Dia, dan Yesus sudah memberikan jalan. Dialah jalan itu. Kita lihat saudara di sini. Sekarang kita melihat, jadi kemerdekaan yang sejati yang Tuhan mau itu seperti yang dikatakan tadi. Betul-betul kita sudah dimerdekakan. Jadi ketujuan Allah memberikan kita kemerdekaan itu di dalam Kristus. Tujuan kemerdekaan di dalam Kristus itu, saudara, apa yang menjadi tujuan Tuhan? Kita lihat saudara, Yesus tidak memerdekakan kita untuk melakukan apapun yang kita. Yesus tidak memerdekakan kita untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Jadi Yesus memerdekakan kita bukan ketika Yesus memerdekakan kita lakukan apa yang kita mau. Saudara, ketika bangsa ini dimerdekakan, kalau semua orang mau merdeka dengan dirinya sendiri, maka yang terjadi kacau balau, terjadi kerusakan di mana-mana. Tapi ketika dia mengikuti rule yang ada, aturan yang ada, hukum yang ada, maka ini bangsa ini saya percaya tetap akan ada seperti mimpi para pendiri bangsa, menjadi bangsa yang damai dan sejahtera. Kalau dalam bahasa kita, bangsa ini akan diberkati dengan keamanan, dengan kesejahteraan. Amin. Kalau ikut aturan yang ada. Demikian juga dengan kita, saudara. Kalau tujuan kemerdekaan tadi, Allah bebaskan kita yang ada di dalam Lukas tadi. Dia bebaskan kita dari setiap perhambaan, dari setiap ikatan, dari setiap dosa, dari setiap belenggu yang mengikat kita.
Ketika Allah bebaskan, bukan berarti kita lakukan apa yang kita mau. Itu namanya kemerdekaan mau diri. Tapi kemerdekaan yang Tuhan mau, yang kita lakukan, saudara, kemerdekaan secara spiritual, kemerdekaan yang diubahkan oleh Tuhan, kemerdekaan yang menangkap isi hati Allah, kemerdekaan yang menyadari saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka saya harus ikut apa yang Tuhan mau, bukan yang saya dan saudara mau. Karena Paulus bilang ini, kita ingin yang baik, kita ingin yang bagus, kita ingin yang menyenangkan hati Tuhan, tapi daging kita lemah. Amin. Daging kita lemah. Tapi ketika kita sadar kita sudah dimerdekakan dan kita hidup mau diubahkan oleh Allah, maka saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita. Daging boleh lemah, tapi ketika kita katakan daging itu dosa, itu nggak boleh. Firman Tuhan katakan harus seperti ini, maka kita akan tinggalkan itu. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita lihat, saudara, orang yang seperti ini dikatakan oleh firman Tuhan, maka ayat Yohanes 8 ayat 34 ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kita lihat, saudara, kita udah dibebaskan, dimerdekakan. Tujuan Allah untuk membebaskan kita membebaskan kita menjadi merdeka, bebas bebas di dalam Kristus, bukan bebas di dalam diri kita sendiri, maunya kita. Allah bebaskan kita dari kutuk, dari dosa, supaya kita tidak mau berdosa lagi. Maka ayat ini berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah kita hamba dosa. Dia datang bebaskan kita dari hamba dosa. Jadi sekarang menjadi hamba apa, saudara? Ketika Allah bebaskan kita dari hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba apa? Hamba kebenaran, atau anak Allah, atau hidup di dalam terang Kristus, hidup di dalam kebenaran Kristus, dibenarkan oleh Allah sendiri, dibenarkan oleh Yesus sendiri. Amin. Amin. Kalau kita udah dibenarkan, dulu kita gelap, sekarang udah terang. Itu yang maunya Yesus. Kita terus ada di dalam terang Kristus, ada di dalam kebenaran Kristus. Artinya kita tidak berdosa lagi. Itu tujuan kemerdekaan yang sejati dari Kristus. Karena ketika Yesus menegaskan bahwa kita semua berada di bawah kuasa dan kendali kecenderungan hidup kita mau berbuat dosa, dan akibat itu membawa hukuman. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Yesus mau kita hidup di dalam Kristus, dan kita mendapatkan kasih karunia. Amin. Amin. Haleluya. Sudahkah kita miliki kemerdekaan sejati dalam Kristus itu, saudara? Ingat, kematian Yesus Kristus di kayu salib sebagai pembayaran atas dosa saya, penebusan atas dosa saya dan saudara. Kalau demikian, maka Dia tebus dosa kita, maka dosa itu kehilangan kekuatannya. Kenapa kehilangan kekuatannya? Karena Allah sudah tebus. Tapi ketika kita masih hidup dengan dosa, dengan daging, dengan ikatan-ikatan yang membuat kita tidak berdaya, tidak hidup berkenan kepada Allah, maka kita tidak bisa hidup di dalam kemerdekaan yang sejati dalam Kristus. Manusia ada dua sisi, saudara. Mau berbuat baik, dan kalau nggak mau berbuat baik, maka yang terjadi berbuat jahat. Kalau kita beri makan perbuatan baik setiap hari, rohani kita diberi makan, diberi pujian, diberi firman Tuhan, dibawa di dalam doa persekutuan dengan Tuhan, diisi terus
kehidupan rohani kita, maka kita menjadi kuat. Kita punya makanan rohani yang membentuk kita menjadi gereja yang bertumbuh. Sebaliknya, ketika kita manusia, kita beri makanan, daging kita beri makanan, kejahatan itu yang kita beri selalu, semakin jahat, semakin tidak berkenan, semakin tidak patuh kepada Tuhan, maka kejahatan itu semakin gemuk. Dan jangan bermimpi masuk kerajaan surga. Tapi ketika engkau memberikan, ketika dia yang gemuk, maka manusia rohani itu pasti akan kalah. Karena tidak kuat, yang kuat daging. Tapi ketika manusia rohani kita diisi, diberikan makan terus menerus, kita punya persekutuan yang indah dengan Tuhan, maka ketika manusia daging itu mencoba mengganggu kita, menggoda kita akan kalahkan dia. Amin gak saudara? Manusia jam begitu, siapa yang kuat dia akan menang. Sebaliknya dalam hidup kita, ketika kita ada dengan Yesus yang sudah mengalahkan maut itu, kita tinggal di dalam dia, kita pegang firman Allah, kita punya hubungan erat dengan Kristus, siapa lawan kita? Kata firman Tuhan, tidak ada. Ujian, tantangan, pergumulan, gelombang hidup, badai kehidupan, seringkali kita harus dibawa ke gunung pergumulan hidup. Ada lembah, ada jalan yang berbatu, ada jalan yang membuat mungkin engkau berkata engkau tidak berdaya lagi, tidak sanggup lagi jalan hidup. Tapi ketika kita jalani itu bersama dengan Tuhan, ketika kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita tetap pegang firman Tuhan, maka dia akan memberikan kita pertolongan. Jadi kita lihat saudara, kalau Tuhan sudah bebaskan kita, maka kita harus hidup di dalam Kristus. Itu intinya. Poin yang kita akan dapat di sana saudara, di dalam kemerdekaan, di dalam Kristus itu pertama yang kita lihat. Yang kita lihat sudah pertama, kemerdekaan bukanlah melakukan keinginan diri kita, kemauan saya, tetapi kita akan hidup menjadi hamba Allah. Artinya kita melakukan apa yang mau Tuhan. Dia bebaskan saya di kayu salib, kita menjadi miliknya, maka kita mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan yang menjadi mau saya. Amin. Amin. Haleluya. Sudah merdeka sejati saudara. Kalau kita masih mau ikut lebih kuat daging, kita masih hidup dalam daging, sudah masih di dunia. Tapi kalau daging itu yang dominan, berbahaya. Kita harus berani hidup, bertindak dengan iman. Kita bebas dari segala bentuk kedagingan itu, saudara. Kita masih di dunia, masih akan berbuat dosa, masih akan hilang. Saya aja saudara, walaupun bukan saya yang melakukan, tapi karena dihubungi terus persoalan kemarin saudara, dengan si Mr. Jeki, saya kesel juga saudara. Jam 12 malam, memang Sabtu pagi dia kontak saya. Ini ada apa ini bapak ini? Saya pikir ya normatif lah, dia ngeluh kondisinya begini-begini. Ya Pak, nanti saya coba pikirkan, kalau ada berkat nanti saya bantu. Korban minggu kemarin oleh Jeki. Saya pikir ini akibat KTP saya yang dia pegang pendeta, jadi saya malu keras tuh. Padahal saya dekat dengan polisi kan. Karena saya bisa minta tolong Kapolres. Karena saya nggak tahu yang benar yang mana, saya nggak tahu kan. Kecuali dia meninggal atau apa kan beda. Apalagi saya sudah ganti rugi motornya yang ditabrak oleh pengerja. Jam lupa saudara, nggak berhenti. Saya lihat saya nggak mangkat. Oh dia lagi 2, 3, 5 kali saya nggak enak saudara. Ini orang ngotot. Halo, saya bilang halo. Saya kira dia mau kasar, ternyata dia nggak kasar saudara. Pak, gimana Pak? Saya tunggu janjinya. Gimana jadi atau tidak? Ini orang baik juga ya, nggak kasar. Saya bilang,
Pak, nanti besok hari Minggu aja, ini udah malam. Istri saya masih di luar kota. Ibu gembala nggak ada ngantar anak. Harusnya saya ngantar saudara, tapi karena mengingat harus bolak-balik, saya takut nanti saya nggak bisa nyampe ibadah. Jadi saya bilang kamu pergi naik kereta saja. Barang-barang si Dede, si Joel nanti saya bawa habis malam ini. Itu rencananya seperti itu. Setelah ibadah ini saya bawa barang-barangnya Joel kos. Itu yang jadi rencana saya. Tapi kalau enggak ya nanti besok gitu. Saudara, itu secara manusia daging itu mulai melawan saya. Ini orang kekuatan itu mulai manusia itu keluar. Tapi saya coba sabar. Oh ternyata enggak saudara. Akhirnya saya coba renungkan. Kasih enggak ya, kasih enggak. Nanti kalau kasih dia gunakan terus bikin capek ke saya nanti. Besok lagi lain. Akhirnya saya kasih saudara. Tadinya saya sudah ada di pikiran saya mau kasih sekian. Saya potong setengah saudara. Tadi pagi. Saya mau coba dia kasih ini aja. Pak, ini saya bantu Bapak. Terima kasih. Semoga berguna. Saya kirim ke anaknya lagi saudara. Anaknya jawab, Pak, emangnya ayah minta toh Pak? Berarti anaknya gak tahu. Saya jawab, iya, Sabtu kemarin pagi. Jadi artinya masih terintimidasi saudara. Tapi karena saya tahu saya pendeta, saya hamba Tuhan, lakukan yang terbaik saudara. Amin. Kecuali dia mengintimidasi saya, ya saya harus pakai juga hikmah. Tapi karena dia belum mengintimidasi, cuma bikin jengkel aja. Tengah malam ditelepon ulang-ulang saudara. Dan saya tadi pagi saya katakan ke Jeki, harusnya lo yang tanggung jawab ya, masuk penjara supaya saya nggak diganggu terus. Ayo saudara. Jadi kita lihat, kemerdekaan bukan melakukan keinginan diri, tapi hidup menurut keinginan Allah atau menjadi hamba Allah. 1 Petrus 2:16, 2:3 kita baca. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyombongi kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita lihat saudara, kita jangan menyalahkan kemerdekaan seperti bangsa Indonesia merdeka salah. Oh saya udah merdeka bebas maunya saya. Maka kita akan berhadapan dengan hukum. Kita akan berhadapan dengan masalah adat istiadat. Kita akan berhadapan dengan kebiasaan orang timur, orang barat, orang Bali, beda-beda. Kalau mau ikut itu kita kan daerah. Seperti orang Manado. Orang Manado kalau ngomong di mana-mana kan teriak. Ketika kita datang di Jawa jangan teriak. Nanti orang Jawa kejar. Baik kalian. Saya ingat di Pondok Gede saudara, pengerja baru datang sehari, besok minta pulang. Kenapa? Karena hari itu ada pendeta dari Manado, 4 orang bertamu, ngobrolnya dari malam sampai pagi sama, teriak-teriak, gitu senang-senang. Dia ketakutan saudara, orang Solo. Pagi-pagi dia bilang, ibu saya mau pulang saja. Lo baru datang? Saya ketakutan. Kenapa? Itu bapak-bapak berantem terus dari malam. Ibu gembala sini, wakil gembala bilang, enggak itu enggak berantem, itu ngobrol. Kok teriak-teriak? Iya, coba kamu lihat aja ke sana. Oh jadi enggak berantem ya? Enggak, orang Manado begitu kalau ngobrol. Sama dengan orang Batak, teriak sama itu, satu roh. Kita lihat yang kedua saudara. Jadi yang kedua kita lihat poin yang kita lihat dalam kebebasan, kemerdekaan yang sejati. Yang kedua, tanpa Kristus kita adalah budak dosa, tidak mampu melakukan apa yang benar. Jadi Yesuslah mau melepaskan kita dari budak dosa, dari perhambaan dosa itu. Dia bebaskan kita. Jadi intinya kita harus tahu bahwa karena Yesus maka saya bebas, maka saya harus mengikuti Yesus. Amin. Jadi tanpa Yesus kita tetap hidup dalam daging tadi. Kita selalu merdeka di dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam kemauan kita. Sebebas keinginan kita yang kita mau lakukan. Kita nggak peduli orang lain tersinggung. Kita nggak peduli Tuhan setuju. Tapi ketika kita dimerdekakan secara sejati, daging perlu pengorbanan. Hidup ini perlu pengorbanan.
tema pemuda tadi malam yang mereka berikan kepada saya, memberi perlu pengorbanan. Salah satu contoh untuk poin ini, kalau engkau memberi tanpa pengorbanan, maka engkau tidak berani beri. Ini memberi yang terbaik, ya, bukan asal beri. Kalau yang asal beri itu begini, saudara. Saudara banyak duit, saudara kasih 100.000 ke orang, tidak terasa. Tapi memberi itu sesuatu yang ada harga yang menurut engkau harus berikan. Seperti janda yang Yesus saksikan memberi persembahan, seperti anak mungkin yang memberikan 5 roti dan 2 ketul ikan yang ditemukan itu. Tapi dengan hal yang kecil ini, tapi dengan memberi dengan baik, memberi dengan hati, dengan sukarela, maka nilainya mulia di hadapan Tuhan. Ada pengorbanan, ada harga yang dibayar. Begitu juga Yesus lakukan itu, maka kita harus melakukan hal yang sama. Lakukan apa yang Tuhan mau. Kita menjadi benar. Kita baca ini saudara, 2-3. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, maka kamu tahu juga bahwa setiap orang yang membuat kebenaran. Jadi kita kalau mau menjadi benar, kalau kita mau lahir dari Kristus, kita harus hidup di dalam tadi. Kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir bukan karena kita mampu. Kita tidak bisa membenarkan diri. Tapi ketika kita hidup ini, pikiran kita, keinginan kita, Yesus sudah merdekakan. Oke, saya sudah merdeka. Bukan saya lakukan maunya saya, tapi saya mau melakukan yang memerdekakan saya, Yesus. Yesus, masuklah Engkau dalam hatiku, dalam hidupku. Pimpinlah aku, urapi aku, sertai aku. Maka hidup kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Yang berikut, saudara, kita lihat poin yang berikut. Poin kemerdekaan yang sejati, yaitu ketiga, saudara. Kematian Kristus di kayu salib memerdekakan kita dari hukuman dan kuasa dosa. Kita langsung baca saja, saudara. 6 ayat 18, 2-3. Kamu jadi kita lihat, saudara, kalau kita sudah dimerdekakan, jangan ingat masa lalu. Lupakan masa lalu. Lupakan kebiasaan bohong. Lupakan kebiasaan menyakitkan orang. Lupakan kebiasaan yang tidak berkenan kepada suami, kepada istri, kepada anak kepada orang tua. Hiduplah seperti yang Yesus mau. Hidup dalam kehidupan yang baru. Maka kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba hidup di dalam kebenaran. Amin. Kita lanjut saja, waktunya terus saudara. Kita lanjut saja. Ayat yang ke-22. Lanjut 22-nya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, yang setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai. Terus baca, saudara. Haleluya. Jadi ketika kita dimerdekakan dari dosa, maka kita menjadi hamba Allah. Amin. Ketika kita menjadi hamba Allah, saudara, dua sisi ini kehidupan kita dari apa yang kita dapatkan next, maka kita akan melihat ada dua sisi yang kita temukan di dalam kemerdekaan itu. Alkitab dapat membantu kita untuk membedakannya. Kemerdekaan yang saya katakan tadi, ketika kita sudah tahu kita dimerdekakan dari sesuatu apa? Dari suatu dosa tadi, hukuman dosa tadi, dia merdekakan kita, dia bebaskan kita. Sekarang setelah kita merdeka, dua sisi tadi, kehidupan ada baik, ada yang jahat. Jadi ketika kita sudah dosa kita dihapuskan oleh Tuhan, maka kita harus merdeka untuk melakukan apa yang menjadi sesuatu yang Tuhan mau, bukan sesuatu yang saya dan saudara mau. Amin. Maka kita, itulah yang dikatakan Alkitab, kita betul-betul merdeka. Karena kalau kita lihat, saudara, Alkitab dia berkata begini, saudara, kebebasan, kemerdekaan sejati itu dimulai dari hati kita. Itu yang saya akan bawa kita
Kemerdekaan sejati itu ketika kita tahu saya sudah dimerdekakan, maka saya harus terhubung, terkait dengan Tuhan, sehingga mulai di mana? Mulai di hati kita. Kalau hati kita telah diubahkan oleh Tuhan, maka hal-hal yang dikatakan tadi kita akan mampu lakukan, saudara. Sehingga Alkitab menyamakan kita dengan sebuah pohon. Alkitab menyamakan hati kita manusia itu dengan sebatang pohon. Kalau pohon itu dikenal dari mana, saudara? Dari buahnya. Bukankah Yesus katakan ketika dia datang, dia tidak mencari hartamu, kekayaanmu, gantengmu, cakepmu, jabatanmu, tapi yang Tuhan cari dalam buah. Dan pohon yang baik, maka buahnya akan baik. Nggak mungkin pohon durian akan berbuah pohon manggis. Enggak. Pohon itu dikenal dari buahnya. Bagaimana buah itu bisa tetap baik? Maka buah pohon itu harus baik. Amin. Amin. Matius 7 ayat itu sudah bisa dibaca di rumah. Sama dengan Matius 12, 7 dan 12 sama. Jadi kalau pohon itu baik, maka pasti buahnya akan tetap bertahan dan baik, akan menjadi matang. Tapi kalau pohon itu nanti digerogoti, saya katakan tadi pagi, ketika pohon itu, pohon cengkeh itu, ketika ada ulat masuk dan tidak cepat diambil oleh pemiliknya, oleh yang memiliki cengkeh itu, kebun cengkeh itu, maka pohon itu akan mati. Dia akan menghabisi pohon itu, batang pohon itu, dengan ulat itu dia masuk dengan lingkaran-lingkaran, lama-lama mati. Kalaupun dia sudah berbuah akan gugur dan mati. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita, tubuh kita ini, hidup kita ini, hati kita ini tidak diubahkan oleh Tuhan, tidak menjadi baik di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan kelihatan buahnya. Kita baca ini, saudara. Lanjut dulu. 2 Korintus 5 ayat 17. Ada yang bisa baca? 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, yang adalah baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya, itu yang maksudnya, saudara. Pohon itu dikenal. Jadi kalau pohon itu rusak, maka buah pasti tidak akan berbuah. Dia akan menjadi busuk. Kalau kita menjadi ciptaan baru, dia sudah tebus kita, dan kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Hati kita menjadi baru di hadapan Tuhan. Lupakan yang lama, lupakan kehidupan yang berdosa itu, menjadi hidup yang baru bersama dengan Kristus. Maka kita akan melihat kita menjadi pribadi yang disukakan oleh Tuhan. Yang terakhir, saya undang musik, saudara. Poin yang terakhir, agar kita dapat mempertahankan kemerdekaan itu, saudara, sadarilah posisi kita yang baru ini, yang menjadi ciptaan baru tadi. Tinggalkan pola pikir lama, berjalanlah dalam pola pikir Allah, maka kita akan mampu mempertahankan kemerdekaan yang sejati. Amin. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan kita pada sore hari ini. Sekali lagi, saudara, saya tutup dengan sebuah kesimpulan. Kemerdekaan dalam Kristus adalah kemerdekaan yang tidak sekedar melepaskan kita dari tirani dosa atau kebinasaan, tetapi untuk memulihkan tujuan semula Allah, yaitu menciptakan kita supaya kita hidup dalam kebenaran, kebajikan, dan mencari kerajaan Allah. Itu yang Tuhan mau ketika kemerdekaan sejati terjadi. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi pujian yang tadi pagi itu. Selidiki aku, lihat hatimu. Amin. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Amin, haleluya. Oh Yesus,
bilang Tuhan dengar baik. Firman Tuhan sudah berhenti disampaikan. Saya percaya ada pesan Tuhan bagi saya dan saudara pada sore hari ini. Dia rindu kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Kita telah diubahkan. Kita telah menjadi ciptaan yang baru. Mari, lepas pribadi pada sore ini, kita coba menguji diri kita. Saudara, kita memiliki buah itu. Dan buah itu adalah buah yang baik. Artinya kita sudah memiliki pribadi yang diubahkan, yang diciptakan menjadi ciptaan yang sesuai dengan Tuhan Maha. Kita lagi tidak hidup dalam pola yang lama, kehidupan yang lama, kehidupan di dalam kegelapan, tapi kita ada dalam kehidupan terang Kristus. Maka percaya sore ini, saudara, ketika engkau tinggalkan rumah Tuhan, engkau akan pulang dengan damai sejahtera. Engkau akan pulang dengan sebuah jawaban ketika hatimu terbuka di hadapan Tuhan. Bapa yang mau tahu hatiku, selidiki aku, ubahku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan selidiki aku. Amin. Haleluya. Angkat tanganmu, tangan kiri kau taruh di dadamu. Selidiki aku. Amin. Yesus. Haleluya. Saya undang pendeta pembantu Septi masih berdoa. Firman Tuhan. Oh, amin Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan menilai hidupku sembunyi mati. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis ini. Berdua sampai akhirnya kau dapat lihat setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah ketetapan bagi kami. Firman-Mu adalah perintah bagi kami. Dan firman-Mu itu juga adalah berkat bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, di mana pada sore ini Engkau sudah menyatakan bahwa kami sudah dimerdekakan oleh Engkau. Sebagaimana bangsa Israel dimerdekakan dari perbudakan di Mesir dan memiliki tujuan bahwa mereka dibebaskan dari perbudakan untuk mereka beribadah kepada Allah. Demikian juga kami pada sore hari ini, kami sudah dimerdekakan oleh darah Yesus lewat kematiannya, lewat baktinya di kayu salib. Dan tujuan Allah memerdekakan kami supaya kami juga dapat beribadah kepada Allah, supaya kami setiap langkah kehidupan kami boleh memuliakan nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kami yang sudah mendengarkan firman kami sudah diberkati. Demikian juga hamba-Mu yang sudah memberitakan juga sabda firman-Mu. Biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat, Engkau tambah-tambahkan pengetahuan akan firman-Mu, Engkau tambah-tambahkan inspirasi firman-Mu, Engkau penuhi hamba-Mu dengan kuasa-Mu senantiasa. Biarlah nama-Mu Bapa dimuliakan di dalam kehidupan hamba-Mu, pribadi, keluarga, dan nama-Mu senantiasa diagungkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk malam hari ini, dan kami juga akan memberikan persembahan Bapa. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan, Bapa besar kecil, biar semuanya itu boleh memuliakan, mengharumkan, dan meninggikan nama Yesus saja. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami naikkan kepadamu. Haleluya. Amin. Pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati kami semua sidang jemaat Tuhan mulai sore ini sampai Maranatha.
Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata,